Modul 7. Pemeriksaan perkara. Pembacaan gugatan dalam hukum acara perdata. 1. Pengertian. Pembacaan gugatan adalah tahap ketika penggugat atau kuasa hukumnya menyampaikan isi surat gugatan di dalam sidang. Tujuannya agar tergugat, hakim, dan pihak lain mengetahui secara jelas posita dasar gugatan dan petitum tuntutan. 2. Dasar hukum. Pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Gugatan diajukan secara tertulis atau lisan. Pasal 121 HIR, pasal 145 RBG. Setelah gugatan terdaftar, hakim memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang pertama, di mana gugatan dibacakan. 3. Tata cara pembacaan gugatan. 1. Penggugat atau kuasa hukum diminta oleh hakim untuk membacakan gugatan. 2. Surat gugatan dibacakan secara utuh, meliputi identitas para pihak, posita, uraian peristiwa, dan dasar hukum gugatan, petitum tuntutan penggugat. 3. Tergugat mendengarkan gugatan tersebut sehingga dapat menyiapkan jawaban. 4. Panitera mencatat jalannya persidangan. 4. Fungsi pembacaan gugatan. Pemberian kejelasan kepada tergugat mengenai tuduhan atau tuntutan yang diajukan, menjadi dasar jawaban tergugat, ekspresi, bantahan, atau rekonvensi. Memastikan hakim mengetahui dengan pasti ruang lingkup sengketa yang diperiksa. 5. Catatan penting. Jika gugatan diajukan secara lisan oleh pihak yang tidak bisa menulis, panitera mencatat dan membacakannya di sidang. Jika gugatan mengandung catatan formil, misalnya identitas tidak jelas, tergugat dapat mengajukan eksepsi. Perubahan gugatan HIR 127 sampai RBG 151. Pengertian. Penggugat boleh mengubah, menambah, atau mengurangi isi gugatan agar lebih jelas atau tepat. 2. Waktu sebelum tergugat menjawab bebas dilakukan, sesudah tergugat menjawab harus seizin hakim. 3. Bentuk perubahan. Mengubah, memperbaiki redaksi atau dasar hukum, menambah, memasukkan dalil atau tuntutan baru yang masih terkait, mengurangi, mencabut sebagai tuntutan. 4. Syarat. Tidak boleh mengubah pokok sengketa secara total, tidak boleh merugikan hak tergugat membela diri. 5. Akibat. Jika disetujui hakim, yang berlaku adalah gugatan terakhir. Jika ditolak, dipakai gugatan awal. Jawaban tergugat. 1. Pengertian. Tanggapan tergugat terhadap gugatan disampaikan lisan atau tertulis di sidang. 2. Waktu. Diajukan setelah gugatan dibacakan, bisa minta penundaan untuk menyiapkan jawaban. 3. Bentuk jawaban. Eksepsi. Keberatan formil, misalnya pengadilan tidak berwenang, gugatan kabur, pokok perkara, bantahan isi gugatan, rekonvensi, gugatan balik terhadap penggugat. 4. Fungsi. Sarana pembelaan diri tergugat, menentukan arah pemeriksaan, bisa jadi dasar hakim menerima atau menolak gugatan. Macam-macam jawaban tergugat. 1. Eksepsi. Keberatan awal. Jawaban yang menolak gugatan dari sisi formil belum menyentuh pokok perkara. Dasar hukum pasal 125 HIR dan 136 RBG. Jenis eksepsi. Kompetensi absolut. Pengadilan tidak berwenang mengadili jenis perkara itu. Kompetensi relatif. Pengadilan salah wilayah. Offshore labor. Gugatan kabur atau tidak jelas. Nebis indem. Perkara sudah pernah diputus. Gugatan prematur. Diajukan terlalu dini. Daluarsa. Hak gugatan sudah lewat waktu. 2. Jawaban tergugat pokok perkara. Bantahan isi gugatan, menyanggah dalil-dalil penggugat dalam posita, fakta, dan petitum tuntutan. Bisa disertai bukti tertulis, saksi, atau alasan hukum. Contoh, membuktikan tidak melakukan prestasi, menunjukkan bahwa kerugian yang dituntut penggugat tidak nyata. 3. Rekonvensi. Gugatan balik. Definisi. Tergugat mengajukan gugatan terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Dasar hukum pasal 132A HIR atau 158 RBG. Syarat. Harus berkaitan erat dengan gugatan pokok, diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat. Contoh, penggugat menunjuk pembayaran hutang, tergugat menggugat balik karena menggugat sendiri belum menyerahkan barang sesuai perjanjian. 4. Fungsi jawaban tergugat. Sarana pembelaan diri terhadap gugatan, menentukan arah pemeriksaan, apakah hakim memeriksa formil atau material, bisa mengakhiri perkara lebih awal bila eksepsi diterima, membuka kesempatan bagi tergugat untuk menuntut haknya melalui rekonvensi. Jadi urutannya: eksepsi, serangan formil, jawaban pokok, bantahan material, rekonvensi, serangan balik berupa gugatan baru. Syarat jawaban tergugat. 1. Cara mengajukan jawaban. Diajukan di muka sidang secara lisan atau tertulis. Bisa
Bila lisan, Panetra mencatat dalam berita acara. Bila tertulis, diserahkan ke hakim dan dibacakan. Waktu setelah pembacaan gugatan bisa sekaligus atau minta penundaan sidang. 2. Lisan dalam jawaban harus disertai alasan yang jelas, bisa berupa formil, eksepsi, misalnya kompetensi absurd relatif, obskur liber, nebis indem, daluarsa. Material, pokok perkara, menyangkal dalil gugatan, menunjukkan bukti atau membalikan beban pembuktian. Rekonvensi, balik gugat, alasan tergugat untuk sekaligus menuntut penggugat. 3. Asas pemusatan jawaban, semua jawaban tergugat eksepsi, bantahan pokok maupun rekonvensi wajib diajukan sekaligus dalam satu kesempatan. Tujuannya menghindari jawaban yang berlarut-larut, menjadi efisiensi dan kepastian hukum, memudahkan hakim menilai perkara secara menyeluruh. Singkatnya, cara diajukan di sidang lisan atau tertulis, alasan bila formil, material atau rekonvensi. Asas pemusatan, semua jawaban harus diajukan sekaligus, tidak boleh dicicil. Replika dan duplika. 1. Replika, jawaban penggugat atas jawaban tergugat, berisi bantahan dan penegakan kembali gugatan, tidak boleh menambah pokok gugatan baru. 2. Duplik, balasan tergugat atas replik, berisi pembelaan ulang dan bantahan atas hal baru dari replik. 3. Sifat singkat, hanya mempertegas atau menyenggah setelah replik duplik masuk ke pembuktian. Ikut sertanya pihak ketiga, pairing, pihak ketiga masuk membantu salah satu pihak agar tidak dirugikan. To send comments, pihak ketiga masuk sebagai pihak sendiri karena punya kepentingan langsung. 3. Waring, pihak ketiga ditarik oleh tergugat untuk ikut tanggung jawab bila tergugat kalah. Tujuan melindungi kepentingan hukum pihak ketiga dan membuat putusan lebih menyeluruh.